Siapanya, saya mahasiswa manajemen sore. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada mata kuliah manajemen proyek. Yang pertama ada masalah-masalah apa yang dalam manajemen proyek timbul. Pertama ada masalah sumber daya yang tidak memenuhi. Seringkali dalam sebuah proyek terkendala dengan terbatasnya sumber daya yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam proyek tersebut, sehingga suatu orang harus memegang beberapa peranan sekaligus. Disinilah kinerja pimpinan sangat dibutuhkan, terutama dalam memastikan setiap tugas yang diberikan pada para pekerja berjalan dengan lancar. Sehingga meskipun sumber daya sangat minim, namun proyek tidak mengalami kendala yang berarti. Selanjutnya ada waktu terlalu singkat. Ada banyak kasus di mana proyek selalu dihadapkan pada waktu pengerjaan yang cukup singkat dan cepat, sehingga banyak dari anggota tim proyek merasa kewalahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Kondisi ini memaksa tim proyek untuk bekerja ekstra dan bahkan tidak jarang untuk bekerja lembur untuk menyelesaikannya. Tentu saja dalam hal manajemen proyek yang efektif, hal ini menjadi penghalang dan masalah yang harus dihadapi dengan seksama. Selanjutnya ada kendala komunikasi. Ini hal yang sering terjadi. Tidak ada komunikasi satu dengan yang lain, atau salah pengertian dalam mengutarakan maupun menerima maksud yang diinginkan. Oleh karena itu, menjaga komunikasi di antara pihak ada hal yang sangat penting, sehingga nantinya tercapai suatu kesepakatan yang sejalan dan proyek bisa terselesaikan dengan baik dan cepat. Selanjutnya adalah masalah dana. Ini juga sering menjadi masalah utama pada sebuah proyek. Keterbatasan dana ini memaksa pimpinan proyek untuk bisa memaksimalkan dalam melakukan pengaturan dana tersebut, sehingga dana bisa dialokasikan dengan tepat pada sektor yang bisa membutuhkan. Yang kedua ada apakah proyek berjalan sesuai jadwal. Jelaskan. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahan tidak boleh melewati batas waktu tertentu. Perangkat untuk menentukan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu. Pertama ada proses untuk merencanakan durasi atau duration proyek. Selanjutnya ada menetapkan hubungan antara kegiatan atau pekerja dalam suatu proyek. Selanjutnya ada menentukan kemajuan pelaksanaan proyek. Sebagai dasar perhitungan cash flow proyek, manajemen waktu proyek adalah proses merencanakan, menyusun dan mengendalikan jadwal kegiatan proyek, di mana dalam perencanaan dan penjadwalan telah disediakan pedoman yang spesifik untuk menyelesaikan aktivitas proyek dengan lebih cepat dan efisien. Mengingat periode berlangsungnya siklus proyek relatif pendek, maka selalu ada kegiatan awal yang terjadi pada waktu mulai initiating dan pada waktu penutupan closing, sehingga perlu suatu pengelolaan spesifik yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, sehingga keadaan ini berbeda dengan pengelolaan operation routine ongoing operation yang meskipun juga mengenal masa awal dan akhir, jarak waktu untuk memisahkan sangat lama atau umumnya puluhan tahun sesuai dengan umur perusahaan yang bersangkutan. Konsep manajemen proyek peristiwa tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada proyek inisiasi. Tahap ini menandai dengan dan mengakui proyek mulai berlangsung, sehingga ini umumnya didahului oleh kegiatan studi kelayakan dan definisi keperluan lain-lainnya. Dua, penutupan atau terminisasi proyek. Terminisasi proyek. Tahap ini adalah masa akhir siklus proyek, ditandai dengan adanya kegiatan penyerahan hasil akhir proyek seperti inspeksi dan testing akhir, prakomisi startup,
serta turnover. Yang ketiga, ada apa saja akibat yang akan timbul bila proyek tidak sesuai jadwal. Pentingnya jadwal kegiatan. Jika salah, pelaksanaan tidak berjalan lancar atau proyek bisa gagal. Proyek gagal akan mengakibatkan keterlambatan. Menurut Herfianto, adalah sebagai waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda, dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal yang direncanakan. Dampak yang sering terjadi akibat adanya keterlambatan proyek yaitu tambahan biaya di mana jumlah lebih besar dibandingkan biaya yang estimasi pada awal proyek, tambahan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, keterlambatan pembayaran, penjadwalan ulang dari waktu yang ditentukan karena adanya gangguan dan masalah yang muncul, dampak reputasi perusahaan serta hilangnya produktivitas dan efisiensi tenaga kerja dalam penyelesaian proyek. Yang keempat, apakah proyek menghasilkan output yang direncanakan? Sementara pengertian manajemen proyek adalah implementasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta teknik yang terbaik dan berkualitas yang dijalankan secara bersamaan untuk mencapai target dan sebelumnya yang telah direncanakan. Dengan dukungan sumber daya yang sangat diharapkan bahwa semua rangkaian kegiatan dapat menghasilkan output yang optimal, terutama output yang berkaitan dengan kinerja, kualitas waktu, keselamatan kerja. Terdapat beberapa hal yang perlu dikelola dalam bidang manajemen proyek, yaitu waktu, kualitas, biaya, keselamatan kerja, kesehatan karyawan, lingkungan, sumber daya, sistem informasi, dan risiko. Dalam manajemen proyek, yang perlu dipertimbangkan agar output proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan adalah dilaksanakan. 5. Apakah anggaran sesuai dengan rencana? Penganggaran adalah suatu rencana pengalokasian sumber daya. Penganggaran merupakan tindakan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi selama jangka waktu tertentu. Suatu anggaran tidak hanya merupakan suatu rencana yang menjadi pedoman, tetapi juga sebagai alat kontrol untuk melihat sejauh mana penyimpangan yang terjadi pada biaya aktual terhadap yang direncanakan. Pada dasarnya, anggaran dan estimasi biaya merupakan dua hal yang mirip. Keduanya sama-sama berisi hal-hal yang menyatakan biaya untuk melakukan suatu pekerjaan. Perbedaannya adalah bahwa anggaran merupakan hasil akhir dari perkiraan biaya yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Perkiraan biaya dapat direvisi beberapa kali, tetapi begitu perkiraan elemen-elemen anggaran proyek. Masalah ini berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya yang selama proyek berlangsung. Perencanaan yang matang dan terperinci memudahkan proses pengendalian biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan, sehingga sebaliknya akan terjadi peningkatan di mana biaya yang besar dan merugikan bila proses perencanaan salah. Proyek yang harus diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh melebihi anggaran. Untuk proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal pengerjaan bertahun-tahun, anggaran tidak hanya ditentukan dalam total proyek, tetapi dipecahkan atau dalam komponen-komponen atau periode tertentu yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian bagian proyek harus memenuhi sasaran anggaran per periode.
Manajemen biaya proyek atau project cost management adalah pengendalian proyek untuk memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan anggaran biaya yang disetujui. 6. Apakah strategi berjalan sesuai dengan rencana? Sebelum memulai proyek apapun ada tahap perencanaan, yaitu proses pencakupan jadwal, waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar sebuah proyek tersebut menjadi sukses. Meskipun sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang dan akan mengetahui beberapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian-bagian dari pekerjaan manajemen proyek senior yang berperan dalam pengambilan keputusan dan sebuah organisasi. Namun pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Perencanaan terinci dimaksud untuk menjabarkan segala sesuatu yang digariskan dalam perencanaan strategis, meliputi perencanaan dasar yaitu biaya, jadwal, penerapan standar mutu, organisasi pelaksanaan, dan perencanaan untuk pengendalian. Apabila data-data yang informasi telah banyak tersedia untuk berkumpul, maka dapat disusun perencanaan yang lebih terinci dan lebih mendekati akurasinya. Langkah-langkah pertama yang umum dalam perencanaan strategis adalah tahap curah pendapatan penciptaan ide, atau jika Anda adalah manajemen proyek, Anda tidak hanya perlu bersikap terbuka pada anggota tim, namun juga mengundang mereka di dalam proses ini. Setelah Anda memberikan pengarahan pada mereka mengenai proyek yang akan datang, jadwal rapat untuk melakukan curahan ide bersama mengenai rencana awal. Pastikan Anda telah mengirimkan agenda rapat dan putusan tujuan rapat sebelum waktu agar rapat efektif. Jika rapat ini pertama kali dilakukan bagi tim Anda, cobalah risalah dapat curahan pendapat negatif struktur dapat membuat proses ini dengan mudah. 7. Sebutkan apa saja tugas manajer keuangan dalam suatu proyek. Pertama, ada memimpin semua aktivitas dalam bidang administrasi, keuangan, dan umum. Kedua, ada mencatat menata semua karyawan yang ada di proyek, membantu kepala proyek untuk mencatat transaksi keuangan proyek, membantu kepala proyek untuk mencatat dan menyimpan surat keluar dan masuk proyek, bertanggung jawab penuh semua aktivitas administrasi keuangan dan umum, bertanggung jawab penuh kelangsungan semua aktivitas karyawan di proyek, bertanggung jawab penuh terhadap bukti dan pencatatan transaksi keuangan di proyek, memberikan masukan kepada kepala proyek tentang kondisi keuangan di proyek. Apakah kelompok sasaran target group terlibat dalam proyek? Kelompok sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang renjang. Indikator sasaran adalah alat ukur spesifik untuk mengabarkan target dan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan proyek, dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan suatu yang mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi. Indikator sasaran memenuhi media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan kegagalan pencapaian sasaran strategis. 9. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila di saat proyek dikerjakan terjadi inflasi. Inflasi yang perlu kita pertama ketahui adalah inflasi adalah suatu kenaikan harga umum yang disebabkan oleh jumlah uang yang beredar meningkat pesat dibandingkan jumlah barang yang serta jasa yang ditawarkan sehingga terjadi kelebihan permintaan. Inflasi dapat disebabkan oleh pertambahan hutang pemerintah dan hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional. Pada saat ini laju
pada saat ini lagi inflasi tinggi. Para pelaku bisnis konstruksi diharapkan dapat menguasai fungsi financing atau suku bunga dan inflasi. Usaha untuk melindungi proyek terhadap kerugian akibat kenaikan biaya dan tidak terduga akibat inflasi dapat dilakukan dengan membentuk pengaturan kontrak, cara perhitungan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang tinggi. Yang terakhir ada apa saja tugas HRD dalam mensukseskan suatu proyek. HRD bertanggung jawab untuk mengelola orang dari sebuah proyek atau organisasi. Misalnya, HR diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan SDM termasuk bagaimana merekrut orang yang tepat untuk perusahaan atau proyek, bagaimana mengembangkan dan menggunakan SDM sebagai sumber daya bisnis. Selain itu, SDM tidak hanya bertanggung jawab atas rekrutmen, tetapi juga menciptakan sistem yang memungkinkan karyawan yang dapat direkrut dan memenuhi potensinya. HRD adalah definisi yang unik. Divisi ini berhubungan langsung dengan profit perusahaan. Namun divisi ini bertanggung jawab penuh terhadap anggota organisasi yang memiliki tanggung jawab dan peran memastikan sebuah organisasi perusahaan bisa berjalan baik dan meraih tujuan yang diinginkan. HRD selalu berkaitan dengan potensi yang ada di dalam manusia. Maka dari itu tugas-tugas yang harus dijalankan HRD berhubungan erat dengan pengelolaan potensi yang ada dalam diri karyawan agar mencapai titik maksimal dan bisa memberikan hasil optimal baik pada organisasi maupun ke diri sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.